gotta go, we got this thing, let's call it just a time. You know I know we know you like another hell of me. Mengenai awal kemerdekaan Indonesia, tentu kita mengingat bagaimana Jepang menyerah kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945 membuat analogi bahwa sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam sekutu, salah satunya Belanda. Bagaimana kondisi Indonesia setelahnya? Bagi sekutu dan Belanda, Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Karena itu, logika Belanda adalah kembali berkuasa atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Dengan kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yakni akan terjadi pertentangan atau konflik antara Indonesia dengan sekutu ataupun Belanda, maupun dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Pemerintahan Indonesia sendiri memang telah terbentuk, tapi pada awal kemerdekaan masih banyak kekurangan. PPKI yang keanggotaannya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih presiden wakil presiden. Bahkan untuk menjaga keamanan negara dibentuklah TNI. Dalam masa awal kemerdekaan, terdapat berbagai konflik yang menyebabkan peperangan di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya sejak awal proklamasi, berbagai seruan kemerdekaan diserukan masyarakat Semarang. Namun, pihak Jepang di sana masih menghiraukan hingga akhirnya ketegangan antara kedua belah pihak di Semarang semakin parah. Diawali hari pertama, tanggal 14 Oktober 1945, para pemuda segera menyerang dan melakukan perebutan senjata terhadap Jepang. Terjadilah pertempuran sengit antara rakyat Indonesia melawan pasukan Jepang. Para pemuda berhasil menangkap dan menahan Mayor Jenderal Nakamura sehingga dalam kemarahannya pada hari kedua dan ketiga, Jepang berusaha dapat menguasai daerah Semarang kembali. Hari keempat, sekalipun telah disepakatinya adanya gencatan senjata, ternyata Jepang masih melanjutkan pertempuran pada tanggal 18 Oktober 1945. Hari kelima, terpetik berita bahwa tentara sekutu mendarat di pelabuhan Semarang terdiri atas pasukan Inggris, termasuk tentara Gurkha, sehingga berakhirnya pertempuran di antara penjuang Semarang dengan tentara Jepang. Untuk mengenang di pertempuran 5 hari di Semarang ini, maka dibangun sebuah monumen yang terkenal dengan sebutan Tugu Muda. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Pasukan Malabi sudah mengadakan perjanjian pada masyarakat Surabaya bahwa hanya ada kedamaian dan pasukan Malabi hanya fokus melucuti tentara Jepang. Namun pada perkembangan selanjutnya, ternyata pihak Inggris mengingkari janjinya. Awal kemarahan ketika sesudah protes pihak Indonesia, mobil yang ditumpangi Malabi meledak dan ditemukan Malabi tewas. Inggris segera mengeluarkan ultimatum yang berisi ancaman bahwa pihak Inggris akan mengempur kota Surabaya. Akhirnya pertempuran berkobar di Surabaya. Inggris mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran sengit di Surabaya. Salah satu tokoh pemuda Sutomo yaitu Bung Tomo telah mendirikan radio pemberontakan untuk mengobarkan semangat juang are-are Surabaya. Bung Tomo memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat melalui pidatonya yang begitu berapi-api dan selalu dimulai dan diakhiri dengan teriakan takbir, Allahu Akbar. Kejadian ini merupakan sebuah lambang keberanian dan kebulatan tekad dalam mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah air Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Pertempuran di Surabaya telah menunjukkan begitu heroiknya para pejuang kita untuk melawan kekuatan asing. Untuk mengenang peristiwa itu, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setelah diketahui Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, maka Belanda mendesak Inggris agar segera mengesahkan hasil perundingan Civil Affairs Agreement agar Belanda dapat menguasai daerah-daerah jajahannya. Pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan. Berdasarkan persetujuan Potsdam, isi Civil Affairs Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SWPAC atau Southwest Pacific Areas Command. Setelahnya, maka pihak SWPAC, Louis Mountbatten, segera mengatur pendaratan tentara sekutu sehingga pada tanggal 16 September 1945, wakil Mountbatten, yakni Laksamana Muda W.R. Patterson, mendarat di Surabaya. Dalam rombongan Patterson, ikut juga
Van der Plas, seorang Belanda yang mewakili rombongan H.J. Van Mook atau bisa dibilang pemimpin NECA. Netherlands Indies Civil Administration atau disingkat NECA merupakan otoritas sipil dan militer yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda untuk wilayah yang merupakan bekas dari koloni Hindia Belanda. Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, maka Louis Memberen membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNI, Elite Force Netherlands East Indies, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christensen. Mereka tergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India, yang sering disebut sebagai tentara Gurkha. Tugas tentara AFNI sebagai berikut. 1. Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. 2. Membebaskan para tawanan perang dan internerian sekutu. 3. Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. 4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban dan keamanan, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil. Lalu yang kelima, mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. Kedatangan tentara sekutu nyatanya diboncengi NECA yang akan menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap sekutu dan bersikap anti-Belanda. Sementara, Christensen sebagai pemimpin AFNI menyadari bahwa untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah RI. Oleh karena itu, Christensen bersedia berunding dengan pemerintah RI. Selanjutnya, Christensen pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, pernyataan tersebut masih banyak dilanggarnya.